Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar kalian? KD percaya kalian dalam keadaan yang luar biasa di dalam Tuhan. Senang sekali hari ini KD bisa menyapa adik-adik semua lewat devotion di pagi ini. KD percaya bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan mengalami sesuatu yang besar bersama dengan Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, yang bekerja luar biasa dalam setiap kehidupan kita, dalam segala keadaan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita mulai devotion pagi ini. Kade mau ajak kalian semua, mari siapkan hatimu. Kita mau sembah Tuhan. Bila hari ini engkau sedang melakukan kegiatan, entah apa aktivitasmu pagi ini, mari taruh setiap pekerjaan itu, taruh setiap aktivitas itu. Kita mau bawa hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau senangkan Tuhan pagi ini. Kita mau muliakan Tuhan. Kita mau beri persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus hari ini. Mari adik-adik semuanya, Ade mau ajak kita semua, kita mau angkat pujian ini. Kita mau sembah Tuhan Yesus, kita mau muliakan Dia dalam setiap kehidupan kita. Biar hadiratnya memberkati kita sepanjang hari ini. Mari siapkan hatimu, kita datang sama Tuhan Yesus pagi ini. Sama-sama kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Mari sekali lagi, dengan segenap hatimu angkat pujian ini, katakan Jesus. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full, my heart is full, with love and desire will know no end. Come draw me near, in your embrace I belong. Lord, all I ever need. Hati kami puas Tuhan. My heart is full, my heart is full,
with love and desire will know no end. Come draw me near, in your embrace I belong, Lord, all I ever need. Mari bawa hatimu sama Tuhan, katakan, my heart is full, my heart is full, with love and desire will know no end. Come draw me near, in your embrace I belong, and all I ever need is you, and all I ever need is you, and all I ever need is you. Jesus, I'm in love with you. Penuhi hati kami Tuhan, haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan, hati kami terbuka untuk kebenaran-Mu Tuhan. Kami buka hati kami jadi tanah yang subur untuk kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau berbicara atas hidup kami. Kami undang Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Masuk dalam kehidupan kami, masuk dalam hati kami. Biar pagi ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh tinggikan Engkau di tempat ini. Kami mau sungguh-sungguh muliakan Engkau saat ini Tuhan. Sekalipun kami berbeda tempat Tuhan, kami ada di rumah dan kami terpisah dan kami boleh bertemu lewat media ini Tuhan. Kami berdoa, Tuhan urapi kebenaran firman-Mu, Kau bekerja dalam hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita percaya saat kita siapkan hati kita menjadi tanah yang subur ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, maka firman itu, benih itu akan ditabur dalam hati kita, lalu kemudian bertumbuh dan menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap dalam setiap kehidupan kita. Tadi berdoa supaya firman Tuhan yang disampaikan pada setiap devotion yang ada, ini benar-benar masuk dalam hidup kita, benar-benar kita hidupi, benar-benar kita renungkan, dan benar-benar kita melakukannya dalam hidup kita dari hari lepas hari. Adik-adik, hari ini Kak De mau sharing sebuah kebenaran firman Tuhan yang pastinya sangat memberkati hidup Kak De. Kak De sedang berbicara buat adik-adik, tapi Kak De juga sedang berbicara kepada diri Kak De sendiri. Kak De percaya ketika kita sering mendengarkan firman, ketika kita sering memberikan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan, maka hidup kita akan diberkati oleh kebenaran-kebenaran itu. Mari adik-adik, kita mau buka Alkitab kita. Buat kalian yang punya Alkitab di rumah bisa dibuka di Markus pasal 4, kita mau baca ayat 35 sampai ayat 41. Sekali lagi Mazmur pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41. Adik-adik bisa lihat Alkitabnya masing-masing, nanti Kak De akan bacakan, adik-adik bisa menyimak di rumah masing-masing. Dengan topik angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita bertolak ke seberang." Mereka di sini adalah murid-murid Yesus, adik-adik. Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghadrik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Adik-adik yang luar biasa, demikian firman Tuhan hari ini. Firman ini berbicara tentang sebuah peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Selesai Tuhan Yesus mengajar adik-adik, Tuhan Yesus bertolak bersama-sama dengan murid-muridnya ke seberang. Mereka melewati danau. Dan yang terjadi di sana, adik-adik, mereka meninggalkan orang banyak, mereka bertolak ke danau itu. Awalnya semuanya baik-baik saja. Waktu mereka bertolak, tidak dikatakan di dalam firman Tuhan ini bahwa cuaca lagi mendung atau cuaca lagi nggak bersahabat dan sebagainya. Semuanya baik-baik saja. Tetapi yang terjadi kemudian, ini bukan hanya satu perahu, tetapi ini ada selain perahu yang dinaiki Tuhan Yesus, ada perahu-perahu lain juga yang mengikutinya bersama-sama menyertai dia. Nah, lalu dikatakan pada saat mereka lagi ada di danau itu, entah di tengah-tengah danau, dikatakan di sana mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu. Adik-adik, ini situasi yang tidak enak. Mereka tiba-tiba di dalam perjalanan mereka terjadi gelombang, terjadi ombak, angin taufan yang sangat dahsyat. Kade pernah merasakan situasi ini adik-adik. Waktu itu Kade pernah bersama keluarga Kade harus ke sebuah pulau. Jadi kami menyeberang menggunakan kapal feri. Di tengah-tengah perjalanan, awal perjalanan keluar dari Pulau Ambon itu semua baik-baik saja. Tetapi begitu kita ada di tengah perjalanan, di tengah-tengah laut, tiba-tiba malam itu gelombang sangat besar. Kade tahu, Kade bayangkan perasaannya itu perasaan yang gak enak. Antara takut tetapi di dalam perut kita ini tubuh kita bergejolak dan ya banyak orang akhirnya mabuk dan muntah dan sebagainya. Dan Kade lihat murid-murid ini mereka lagi mengalami situasi di mana mereka di dalam perahu, lalu kemudian gelombang yang besar terjadi dan mereka panik, mereka takut sekali. Mereka takut kalau mereka tenggelam, mereka takut kalau mereka mati adik-adik. Tetapi apa yang sedang dilakukan murid-murid ini berbeda sekali dengan apa yang sedang dilakukan Tuhan Yesus. Dalam kondisi yang gelombang lagi besar itu, angin taufan lagi datang, apa yang dilakukan Tuhan Yesus adik-adik? Ayat 38 dikatakan bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Wow, gelombang lagi besar. Tetapi yang Tuhan Yesus lakukan adalah Tuhan Yesus sedang tidur. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Dia adalah 100% Tuhan. Tetapi dalam cerita ini Tuhan Yesus sedang datang ke dunia sebagai seorang yang 100% manusia. Tuhan Yesus mau mengajarkan pada peristiwa ini apa adik-adik buat kita semua? Untuk belajar percaya sama Tuhan. Dalam situasi yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dan murid-murid, waktu mereka mengalami titik di mana mereka sudah ketakutan, mereka lalu pergi, mereka membangunkan Tuhan Yesus, lalu mereka bilang kepada Tuhan Yesus, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Mereka waktu melihat Tuhan Yesus tidur, mereka lalu membangunkan Tuhan Yesus, lalu mereka mengajukan pertanyaan yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi di sana adik-adik? Waktu itu Tuhan Yesus bangun, lalu Tuhan Yesus menghadrik angin itu. Tuhan Yesus bilang, "Diam, tenanglah." Lalu danau itu menjadi tenang. Setelah itu Tuhan Yesus menegur murid-murid. Tuhan Yesus menegur murid-murid, Tuhan Yesus bilang kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut?
Mengapa kamu tidak percaya? Adik-adik, musuh daripada rasa percaya adalah ketakutan. Siapa di sini yang sering takut, adik-adik? Ayo angkat tangannya. Wah, Kade juga dulu waktu kecil pernah takut. Kita semua pasti pernah merasakan takut. Kita semua punya ketakutan. Mungkin ada yang takut sama zombie, ada yang takut sama setan, ada yang takut, pokoknya ketakutan itu lain-lain. Ada yang takut dengan keadaan kehidupan ini, kalau lama-lama begini nanti kita gimana. Tapi Tuhan mau ajarin dalam kisah ini, adik-adik. Ketakutan kita itu tidak menghasilkan apa-apa dalam hidup kita. Ketakutan murid-murid itu tidak menghasilkan apa-apa dalam kehidupan mereka. Tetapi justru Tuhan mau ajarkan kepada kita untuk percaya penuh kepada Tuhan. Dengan percaya, Tuhan itu bisa menenangkan badai, bisa menenangkan danau. Padahal kondisinya lagi taufan, lagi gelombang. Tapi Tuhan cuma bilang dengan percaya, diam, tenanglah. Ada sebuah power, ada sebuah kekuatan dari percaya. Firman Tuhan berkata kepada kita untuk percaya penuh kepada Tuhan. Jadi untuk apa kita takut, adik-adik? Sebab Allah kita itu memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh keberanian. Untuk itu jangan pernah takut akan apapun juga di hidup kita. Jangan tiru apa yang dilakukan oleh murid-murid. Tapi kita mau meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Waktu engkau ketakutan bangun malam, ingatlah bahwa engkau punya Tuhan Yesus yang bisa mengalahkan apapun di dunia ini. Bisa mengalahkan segala keadaan, segala situasi, semua kekuatan di dunia ini tunduk di bawah kuasa Tuhan. Mari adik-adik kita mau belajar untuk percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayatnya yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia, Tuhan, akan meluruskan jalanmu. Adik-adik mari belajar percaya. Percaya penuh kepada Tuhan. Kata percaya ini mudah untuk diucapkan, tapi pada pelaksanaannya kadang kita masih merasa takut. Ada yang mau bilang, kalau hari ini engkau masih takut itu sebuah hal yang normal, manusiawi, manusia merasakannya. Tapi hari ini kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan takut, percaya penuh kepada Tuhan. Dia Allah yang menenangkan badai di danau itu, artinya Dia Tuhan yang akan menenangkan badai dalam hidup kita. Apa sih badai dalam hidup kita? Mungkin gambaran-gambaran yang menakutkan dalam hidup kita. Engkau menonton film yang seram dan engkau takut. Ada halusinasi, ada sesuatu yang engkau rasa, aduh ketakutan, saya nggak mau pergi ke toilet sendiri karena takut. Hari ini adik mau bilang, belajar percaya sama Tuhan. Adik-adik, percaya itu butuh yang namanya pengenalan. Untuk engkau percaya kepada Tuhan, mari mendekat kepada Tuhan. Dekatlah kepada Tuhan lewat taat teduhmu. Dekatlah pada Tuhan lewat engkau merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Maka semakin engkau mengenal Tuhan, maka semakin engkau percaya kepada Tuhan. Semakin engkau mengenal kepada Tuhan, maka semakin ketakutanmu itu hilang daripada kehidupanmu. Tadi mau tanya, siapa di sini yang percaya kalau mama papanya sayang 100% sama dia? Angkat tanganmu tinggi-tinggi kok dipercaya. Semua anak pasti angkat tangan. Kenapa? Karena kita dekat sama mama papa kita. Siapa di sini percaya Pak Jokowi sayang kita semua? Belum tentu, adik-adik pasti, wah kalau kenal aja enggak, gimana Pak Jokowi tahu saya? Pengenalan itu penting adik-adik. Jadi mari datang dekatkan dirimu kepada Tuhan lewat saat-saat teduh di hidupmu. Dan mulai senangkan Tuhan lewat apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Tadi selesai dengan firman Tuhan hari ini. Tadi aja kita angkat pujian tadi yang bagian refnya saja. My heart is full. Kita mau tinggikan Tuhan. Dan tadi akan berdoa buat adik-adik pagi ini. Supaya Tuhan mengurapi firman ini
dan benih firman ini bertumbuh di dalam kehidupanmu. Mari tundukkan kepalamu, katakan pujian ini sekali lagi, dan kita mau berdoa buat firman Tuhan hari ini. My heart is full, my heart is full, with love and desire will know no end. Come draw me near, in your embrace I belong, Lord, all I ever need. Katakan, my heart is full, my heart is full, my heart is full, with love and desire will know no end. Come draw me near, in your embrace I belong, Lord, all I ever need is you. Lord, all I ever need is you. Oh, Lord, all I ever need is you. Adik-adik, taruh tanganmu di dada. Kak rindu berdoa buat kalian pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur hari ini Engkau mengajarkan kami untuk percaya penuh kepadamu. Hamba berdoa buat adik-adik yang ada di devotion ini Tuhan. Mereka yang menyaksikan Tuhan tayangan ini. Kami berdoa kalau ada ketakutan di hati mereka, Tuhan urapi setiap hati mereka. Bawa mereka mendekat kepadamu. Supaya mereka mau mengenal Engkau lebih lagi. Mereka mau mendekat kepadamu lebih lagi. Dan mereka mau belajar meletakkan kepercayaan kepadamu Tuhan. Hati mereka mulai kuat, tidak ada lagi ketakutan, tetapi yang ada adalah hati yang percaya penuh kepada Tuhan. Bapa mengurapi anak-anak ini mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan hadirat-Mu, dengan urapan yang baru. Bahkan setiap staf guru yang ada, Tuhan berkati, Tuhan urapi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan pagi ini. Berkati kami semua, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan pagi ini. Mari kita belajar hari ini dan seterusnya untuk percaya kepada Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan, datang pada Tuhan, bawa hatimu, bawa hidupmu kepada Tuhan. Adik percaya ketika engkau mendekat kepada Tuhan, Dia Tuhan yang setia akan janjinya. Dia akan memberkati hidupmu, bahkan engkau akan tercengang-cengang dengan segala sesuatu yang Ia kerjakan di dalam hidupmu. Demikian firman Tuhan hari ini, demikian devotion pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi
telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.